Obrolan seputar wanita, keluarga dan lingkungan hadir dalam Harmoni Keluarga. Harmoni Keluarga dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Jalan HM Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Kembali lagi ada saya Widya Pradipta yang akan menemani Star Lovers di Harmoni Keluarga bersama dengan DP3P2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Siang hari ini tema kita menarik sekali karena sudah banyak juga yang menanggapi gitu ya terkait dengan toxic masculinity dalam konstruksi gender. Mungkin istilah ini sering kita dengar gitu ya, dan kita akan bahas lebih dalam bersama dua tamu Widya di siang hari ini. Yang pertama ada Mas Bro Stefanus Christian Handoko. Selamat siang Mas Bro. Selamat siang, salam sehat semua. Salam buat sehat. Teman-teman Star Lover juga. Oke, sehat ya? Sehat. Sehat walaupun panas di luar sana ya Mas Bro ya? Panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Kita ademkan dengan diskusi ini ya. Mudah-mudahan kita bisa membawakan kesejukan. Iya betul. Buat teman-teman Star Lover. Siap. Terus juga ada Mas Saironi, Koordinator Nasional Aliansi Laki-Laki Baru. Halo Mas Roni. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Ini juga banyak yang berkomentar atau menanggapi apa itu Aliansi Laki-Laki Baru gitu ya. Karena ternyata masih banyak yang belum tahu nih Mas Roni. Nanti bisa di-share juga ya Mas Roni ya. Oke, silakan Star Lovers juga yang ingin bergabung dalam perbincangan kita di siang hari ini bisa langsung sampaikan di WA kita di 0818621013 atau di Instagram kita @starjogjafm. Jadi terkait dengan istilah ini ya Mas Steve dan juga Mas Roni terkait dengan toxic masculinity, mungkin sudah mulai banyak yang tahu istilah ini, tapi mungkin belum banyak yang detail gitu ya taunya ya. Bahkan beberapa ada yang menanggapi juga, wah ini termasuk gak ya misalnya laki-laki tuh gak boleh nangis, atau laki-laki kok jadi bapak rumah tangga. Nah mungkin bisa jadi ini termasuk dalam toxic masculinity gitu ya Mas Roni dan juga Mas Steve gitu ya. Dan kita mau tahu dulu nih dari Mas Roni dulu, sebenarnya apa sih itu toxic masculinity nih Mas Roni? Ya, baik, terima kasih. Toxic masculinity mungkin kita ngomong apa itu maskulinitas dulu ya. Oke, jadi boleh, maskulinitas ini sesuatu yang dilekatkan pada laki-laki, baik cara berpikir, bersikap dan bertindak. Jadi segala sesuatu yang dilekatkan pada diri laki-laki, apakah itu cara berpikir, bersikap, bertindak, termasuk sifat, karakter yang kemudian dilekatkan ini adalah karakternya laki-laki. Nah itulah maskulinitas. Nah lalu yang toksik gimana? Nah yaitu maskulinitas yang memiliki dampak yang negatif atau berimplikasi negatif, atau maskulinitas yang negatif karena apa? Karena adanya resiko-resiko yang diakibatkan dari terjadinya pembakuan atau hegemoni. Jadi beberapa itu ada yang menyebut sebagai maskulinitas hegemonik yang patriark. Tapi kemudian bisa disebut juga dengan maskulinitas yang toxic atau toxic masculinity itu. Misalnya bentuknya apa ya? Laki-laki itu kan seringkali dilekatkan identitas dirinya terhadap kepemilikan atas power. Iya betul. Dominasi, agresif. Nah, tapi apakah setiap bentuk power itu negatif? Tidak. Kita butuh power untuk melakukan perubahan itu. Kalau nggak punya power misalnya ya susah melakukan perubahan. Nah tapi ada power yang negatif yang diekspresikan secara negatif, misalnya menggunakan kekuasaan untuk menyakiti orang lain, mengendalikan dalam pengertian yang negatif, melakukan kekerasan atau tindakan-tindakan berisiko. Nah itu termasuk yang disebut sebagai toxic masculinity tadi. Yang kedua, misalnya adanya pembakuan mengenai karakter, sifat atau peran tentang bagaimana menjadi laki-laki gitu. Laki-laki itu mesti kuat loh gitu. Nah padahal emang semua laki-laki kuat gitu. Ini kebetulan narasumbernya laki-laki semua gitu ya. Jadi ini mungkin lebih relate ya nanti ya Star Lovers ya. Nah kadang-kadang tidak semua laki-laki, bahkan laki-laki yang kuat pun pada suatu ketika dia juga mengalami satu fase dia berada dalam titik terendah atau terlemahnya. Jadi orang itu nggak mungkin kuat terus ya, kuat terus itu.
Atau tadi ya, sudah disinggung laki-laki nggak boleh nangis gitu. Ya. Emang kalau nangis bukan laki-laki gitu. Emang kalau nangis terus titiknya jadi hilang gitu. Dia kan tetap laki-laki juga gitu. Jadi ada pembakuan karakter-karakter tertentu, sifat, peran yang seolah-olah itu miliknya laki-laki dan laki-laki harus seperti itu gitu. Nah padahal itu dan kemudian dinilai bahwasanya yang memenuhi standar ini yang paling laki, yang kurang memenuhi itu dianggap kurang laki. Nah setelah ada pembakuan lalu ada penilaian yang meninggikan yang memenuhi ekspektasi dan merendahkan yang tidak memenuhi ekspektasi. Nah ini cara pandang yang toksik tadi, melihat maskulinitas secara tunggal kemudian merendahkan yang satu dan meninggikan yang lain. Bentuknya macam-macam. Oke, pencetusnya sendiri apa sebenarnya nih Mas Roni kalau boleh disampaikan ya? Ya ada pertamanya tadi soal konstruksi menjadi laki-laki. Jadi laki-laki itu percaya bahwasanya menjadi laki-laki itu harus kuat, dominan dan agresif gitu. Nah sehingga laki-laki yang tidak memenuhi itu dia akan mengejar dirinya bagaimana memperoleh identitas itu, bagaimana dia kemudian memiliki power, kekuasaan, bagaimana kemudian dia memiliki dominan dan agresif. Misalnya laki-laki yang suka sama perempuan tapi nggak berani ngomong itu dianggap kurang laki. Nah ini laki macam apa kok nggak berani ngomong gitu misalnya. Nah itu tentang konsep menjadi laki-laki itu pun juga ada kekeliruan tentang bagaimana mengkonstruksi atau konsep menjadi laki-laki itu. Bahasanya laki-laki harus dilekatkan dengan beberapa karakter ya, identitas tadi. Nah untuk mencapai itu laki-laki seringkali menggunakan cara-cara untuk mempertahankan atau memperoleh kuasanya dengan merendahkan orang lain atau kemudian dia menggunakan cara-cara yang kekerasan. Misalnya kalau kita laki-laki berkelahi gitu atau ya berkelahi lah. Nah lalu kalah, lalu ketika dia mengadu atau lapor gitu dia tidak atau kemudian di challenge kok bisa kalah. Jangan, dan laki-laki jangan sampai kalah gitu. Padahal kan nggak mungkin kita selalu menang, selalu bisa kuat dan seterusnya tadi gitu. Selalu ada fase di dalam hidup kita itu silih berganti itu. Nah kemudian juga kita bisa bayangkan ya, kalau laki-laki itu hanya dituntut memiliki sisi-sisi maskulin. Nah apa kira-kira yang terjadi kalau laki-laki nggak punya sisi feminin, nggak punya belas kasih, nggak punya cinta kasih, nggak punya empati, nggak punya kepedulian? Itu kan mengerikan ya. Nah itu jadi konsep menjadi laki-laki itu sendiri sudah keliru. Ya tidak semuanya keliru, tapi ada pandangan-pandangan yang melekatkan laki-laki dengan identitas-identitas tertentu dan itu dianggap sebagai laki-laki yang benar, yang seharusnya, dan yang kalau tidak seperti itu berarti tidak seharusnya atau dianggap kurang laki-laki. Nah itu yang pertama, masalah yang pertama. Oke. Jadi memang ada standar yang dibuat gitu ya oleh masyarakat. Nah inilah yang ada di konstruksi gender. Jadi tidak hanya perempuan saja nih Star Lovers. Jadi laki-laki pun juga mengalami hal yang sama gitu ya, bahwa ada standarisasi, ada normalisasi. Betul. Gitu ya, yang akhirnya membuat laki-laki juga ngerasa aku harus kayak gitu tuh gitu kan. Oke, nah ini kalau melihat tentang kesadaran gender juga ya, Mas Steve mungkin juga mendapati nih kalau di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sendiri seperti apa sih Mas melihat kesadaran gender? Jadi ini menarik banget ya tadi penjelasan terkait dengan konstruksi gendernya seperti apa, kemudian toxic maskulin itu seperti apa, cukup dijelaskan gamblang ya Mbak. Kemudian bagaimana kondisi daerah istimewa Yogyakarta, ini yang menarik ya. Kalau kita ngelihat dari data ketimpangan gender, kita pada posisi yang cukup baik. Bahkan saya bisa bilang
menjadi salah satu yang terbaik di daerah di Indonesia. Indeksnya kalau nggak salah itu kalau 2023 itu di angka 0,142 ya, indeks ketimpangan gendernya. Artinya bahwa di sana diberikan peluang sangat luar biasa, sangat terbuka, bahwa tidak ada lagi bias gender ataupun ketimpangan yang lebar di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali berbagai macam posisi bisa dipegang oleh kedua belah pihak, entah itu perempuan, entah itu pria, gitu, bisa gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana terkait dengan kesenjangan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, kalau kita lihat berdasarkan indeks ketimpangan gender gitu di 2023 kita termasuk wilayah yang cukup bagus gitu. Dan yang menjadi salah satu parameternya yang mungkin sekarang kalau ada perkembangan, kan ini belum muncul lagi indeks yang baru ya. Kalau kita ada pengukuran yang baru, kita memang akan ada pergeseran, Mbak. Karena salah satu parameternya yaitu posisi perempuan yang memiliki kemampuan dalam hal pengambil kebijakan itu menurun. Jadi salah satu parameternya adalah bagaimana perempuan menduduki juga posisi strategis di dalam pemerintahan. Nah, kalau kita melihat posisi strategis dalam proses pemerintahan kita, salah satunya diisi di DPRD. Nah, di pemilu kemarin 2024 ternyata ada berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang turun, Mbak. Jadi jumlah teman-teman, rekan-rekan kita yang berjenis kelamin perempuan menduduki posisi anggota dewan itu jumlahnya menurun. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai kondisi di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta, saya melihat bahwa ini satu-satunya mungkin ya di Indonesia yang memiliki daya juang untuk bagaimana memperjuangkan kesetaraan. Dan kalau bicara peran saya sebagai anggota dewan, saya salah satu yang juga concern terkait dengan kesetaraan gender, mendukung sekali terkait dengan adanya Perda nomor 4 tahun 2023 itu terkait dengan pengarusutamaan gender, Mbak. Jadi bagaimana kita bisa menekan stigma terkait dengan kalau kita bicara mengenai toxic maskulin gitu ya, ataupun stigma pembedaan gender gitu. Ya, kita mencoba mendorong dengan adanya peraturan. Karena peran saya sebagai anggota dewan, ya kita mendorong adanya peraturan-peraturan yang bisa mencegah munculnya stigma-stigma di tengah-tengah masyarakat, bahwa tadi disampaikan oleh kawan saya ini bahwa ya kalau laki-laki harus ABC, kalau perempuan karakteristiknya FGH dan seterusnya, semacam itu kan. Itu baru dari sisi tampilan saja. Ada banyak sekali parameter yang distigmakan kepada kedua belah pihak, baik itu perempuan dan laki-laki. Kita mencoba mendorong bahwa secara undang-undang dasar pun kita diberikan kesamaan di depan hukum. Nah, kalau kita bicara terkait itu, pasti turunan hukum itu macam-macam, ada aturan, kewenangan dan seterusnya. Kita diberikan kebebasan, diberikan kesempatan yang sama, perempuan dan laki-laki. Dan di Yogyakarta saya melihat itu sudah cukup baik. Nggak semua wilayah, Mbak, dari 38 provinsi memiliki perda yang sama seperti kita buat. Jadi menurut saya ya kita perlu mengapresiasi daerah istimewa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang sudah memiliki berbagai macam instrumen untuk mendorong terkait dengan kesetaraan gender, mulai dari regulasinya, program kegiatannya, sampai juga pengalokasian anggaran yang mendukung ke arah ke sana. Dan menurut saya ya kita nggak boleh lengah. Kita sudah punya tadi predikat cukup baik, yang nomor 1 ya, Mbak ya. Kemudian instrumen-instrumen juga kita sudah siapkan, sudah digunakan. Ya kita nggak boleh lengah, tetap terus mendorong berbagai macam program, mengingatkan kepada masyarakat untuk ya tadi terkait dengan kesetaraan gender. Gitu. Oke, dari indeks cukup baik, kemudian ada perda juga yang mendukung gitu ya untuk mewujudkan kesetaraan gender ini. Jadi ada, aku bisa sedikit lagi? Boleh. Maaf kalau terpotong. Maaf nih Star Lover nih, kalau bicara terkait perempuan kalau siang-siang gitu kayaknya ini ya. Jadi saya ketika kita bicara mengenai kesetaraan gender, memang banyak sekali orang yang kadang suka salah
salah kaprah ya. Oh, ini teman-teman di pemerintahan mendukung kelompok-kelompok tertentu nih, yang padahal kesetaraan gender berbeda dengan kesetaraan jenis kelamin. Nah, itu kita harus pahami itu pertama. Yang kedua, ketika kita bicara mengenai kesetaraan gender, arahnya sebenarnya adalah bagaimana kita memberikan peluang seluas-luasnya kepada perempuan untuk bisa juga memiliki kekuatan kemandirian, memiliki kapasitas sehingga bisa mengisi berbagai macam posisi. Jadi bagaimana kita melakukan pemberdayaan kepada perempuan, ya pastinya juga kita harus bicara mengenai kesetaraan gender. Jadi perempuan harus memahami, pihak laki-laki juga harus memahami. Apalagi di Indonesia kita memiliki kebudayaan yang sangat erat, yang sangat mendorong ya tadi perbedaan terkait dengan fungsi ya dari ataupun kewajiban, fungsi, kemudian tanggung jawab dari gender-gender tertentu, baik itu pria maupun perempuan. Jadi ya kita mencoba untuk melakukan pemberdayaan perempuan, ya kita mulai dari kesetaraan supaya apa, tidak muncul toksik tadi maskulin. Jadi perempuan itu asalnya dari tulang rusuk laki-laki, makanya tidak perlu lagi perempuan itu menjadi tulang punggung keluarga. Itu kan udah salah satu stigma yang dimunculkan di dalam kebudayaan kita, bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu tidak perlu menjadi bagian yang penting di dalam keluarga. Maka muncul ego laki-laki. Saya ini laki-laki harus kuat, tahan banting dan seterusnya. Padahal kalau kita bicara mengenai membangun keluarga yang baik, kesetaraan di dalam keluarga baik perempuan dan laki-laki itu penting supaya apa, kita bisa mewujudkan kesejahteraan bersama. Gitu Mbak, dari saya. Betul. Jadi ada budaya patriarki juga ya, betul Mas Roni ya, yang itu akhirnya mewujudkan memunculkan ego dampaknya. Kemudian akhirnya jadi cekcok gitu ya, jadi toxic juga gitu ya. Nah sebenarnya kalau dilihat dari contoh-contoh tadi sudah banyak ya contoh-contoh, tapi ada juga yang pengen tahu kalau contoh-contoh di ruang publik sendiri toxic masculinity itu seperti apa sih Mas Roni? Jadi munculnya toxic masculinity itu bisa dilihat dari fenomena seperti ini. Kalau di dalam ranah domestik kan misalnya tentang pembagian kerja, laki-laki di publik, perempuan di domestik gitu. Nah ini implikasinya kepada tadi indeks kesetaraan gender yang meskipun semakin hari itu semakin naik, tapi gapnya itu masih terus terjadi gitu. Meskipun untuk konteks Jogja dan juga nasional sebetulnya gap ini selalu menipis ya, maksudnya ada peningkatan lah gitu. Tapi secara umum kalau bandingannya adalah indeks pembangunan manusia laki-laki dan perempuan itu selalu naik, tapi selalu ada gap gitu. Nah salah satu indikatornya adalah yang digunakan ya IPM itu kan pendidikan, kesehatan, kemudian ketenaga kerjaan. Nah partisipasi perempuan di ranah publik misalnya di ketenaga kerjaan itu terus meningkat. Nah sehingga ini juga menyumbang pada indikator kesetaraan gender gitu. Tapi partisipasi laki-laki dalam ranah-ranah domestik tidak ada ukurannya. Tidak ada indeks ukuran yang melihat itu gitu. Tapi kita bisa lihat apakah itu juga naik gitu. Akibatnya apa? Beban ganda perempuan masih tinggi meskipun dia di ranah-ranah publik meningkat. Nah implikasinya apa? Di ruang-ruang publik kemudian partisipasi politik atau perempuan-perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis itu selalu sedikit. Kenapa? Riset menunjukkan perempuan kalau dia muda, berpendidikan tinggi, belum menikah, itu karirnya cepat. Tapi begitu dia menikah, melambat atau stuck. Karena ada beban-beban domestik, beban pengasuhan dan ruang-ruang domestik itu. Nah ini masih problem. Saya kira di banyak tempat itu menjadi problem besar dari masalah budaya. Itu di ruang publik, bagaimana partisipasi perempuan di ruang publik itu juga tersandra atau terhambat karena ada ranah-ranah domestik yang
dia harus cover juga yang belum terdistribusi secara seimbang gitu. Nah itu satu yang sebenarnya ada juga toxic masculinity ini kan implikasinya nggak hanya pada perempuan tapi pada laki-laki sendiri juga. Misalnya laki-laki yang tidak memenuhi ekspektasi menjadi laki-laki itu kan dia juga direndahkan, tidak dihargai atau dia mendapatkan diskriminasi. Itu misalnya di bidang kesehatan, health seeking behavior laki-laki itu rendah. Perilaku dia mencari pertolongan ketika dia mengalami masalah kesehatan itu rendah, termasuk kesehatan mental. Karena apa? Karena konstruksi laki-laki harus kuat, dia harus terlihat kuat sehingga dia kalau dia minta pertolongan itu akan mengurangi kelaki-lakiannya. Dia minimal mungkin menghindari diri untuk terlihat lemah. Itu sehingga banyak kasus kesehatan mental, misalnya bunuh diri, itu kan banyak laki-laki justru. Karena beban-beban sosial dan perilaku mencari pertolongan yang rendah, karena konstruksi menjadi laki-laki tadi yang menghambat dia untuk menunjukkan kelemahan, menunjukkan kekurangan, itu dianggap sebagai tabu. Nah, kemudian di misalnya angka harapan hidup laki-laki juga lebih pendek. Ini misalnya laki-laki diistimewakan dalam hal pengambilan keputusan, makanan misalnya itu diistimewakan. Tapi penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif laki-laki banyak. Justru karena dia diistimewakan ternyata dia misalnya penyakit-penyakit jantung, kemudian diabetes itu banyak laki-laki. Dan kalau kita berkaca pada COVID kemarin, ini laki-laki yang meninggal karena COVID kan lebih tinggi, dan itu karena komorbidnya lebih tinggi. Jadi tidak selalu diuntungkan. Angka bunuh diri juga laki-laki. Kemudian kalau misalnya kesehatan mental schizofren itu laki-laki juga banyak. Nah, bentuk yang lain misalnya laki-laki ketika mengalami tekanan gitu, tekanannya juga agak berbeda. Tekanannya misalnya laki-laki nggak punya kerjaan atau punya kerjaan tapi penghasilannya rendah, tidak bisa memenuhi tuntutan sosial itu. Nah, itu menimbulkan tekanan pada diri laki-laki karena laki-laki yang dikonstruksi dia harus punya itu gitu. Nah, sehingga angka penggunaan nafsa, penggunaan obat-obatan terlarang maupun penggunaan misalnya minum-minuman keras itu lebih tinggi ke laki-laki. Itu sebagai implikasi atau efek dari kompensasi ketika dia mengalami tekanan ya itu beberapa yang toxic masculinity itu sebetulnya juga berakibat buruk pada laki-laki itu sendiri. Oke, jadi ternyata dampaknya cukup besar gitu ya, Starlovers ya, tidak hanya ke perempuan tapi ke laki-laki itu sendiri yang mungkin baru kita sadari sekarang ya, gitu ya. Ternyata cukup kompleks ya, Mas Roni dan juga Mas Steve ya. Oke, kita akan jeda dulu karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga. Kita nanti akan bacakan pertanyaan yang masuk untuk Starlovers yang juga akan menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Roni maupun Mas Steve. Nanti silahkan aja di WA kita di 0818621013 atau di Instagram kita @sarjogja_fm. Kita akan balik lagi setelah lagu berikut ini. Kembali lagi dalam program Harmoni Keluarga bersama DP3AP2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Starlovers, masih bersama saya Mas Steve, anggota DPRD DIY, dan juga Mas Saironi, Koordinator Nasional Aliansi Laki-Laki Baru. Dan menarik ya obrolan kita siang hari ini, banyak yang sudah bertanya gitu ya, karena ternyata menjadi laki-laki itu juga susah gitu ya karena punya dampak sendiri gitu, tidak hanya perempuan aja tapi laki-laki pun juga ternyata pikirannya banyak gitu ya, efek dari toxic. Laki-laki serba salah serba salah juga ternyata. Iya, mungkin mewakili juga dari Mas Roni dan juga Mas Steve gitu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya bacakan dulu ya. Terima kasih. Ini untuk Madenda nih di Umbul Harjo, mau tanya nih Pak Saroni dan juga Mas Steve gitu ya, di saat laki-laki mengerjakan urusan domestik, ini juga sudah atas kesepakatan bersama. Contoh simpel ketika nyetrika, nyuci dan lain-lain, tapi tidak dibarengi dengan teknik yang tepat dan sedikit susah nih kalau diajak kompromi tentang teknik yang lebih tepat gitu. Itu termasuk sisa-sisa karakteristik toxic masculinity atau enggak?
Karena kan kalau tekniknya nggak tepat, urusan domestik jadi tidak berjalan dengan maksimal ya. Bahkan ada kerusakan entah di baju dan lain-lain. Nah ini seperti apa nih tanggapannya? Ya, Urusan domestiknya juga jadi luar biasa ya gitu ya. Iya, soal nyetrika ya. Ini sesimpel itu ya, sesimpel nyetrika. Ya. Jadi kalau dia sudah mau terlibat dalam urusan domestik ini kan sebetulnya dia sudah menyeberang ya dari konstruksi maskulinitas yang patriark tadi gitu. Itu ya tergantung kita mau menilai itu dari aspek mananya, aspek positifnya atau negatif. Nah, perubahan dia mau terlibat itu positif gitu. Bahwasanya kemudian dia masih belum proper gitu menurut dari standarnya perempuan. Nah, itu persoalan lain. Jadi bisa jadi itu juga apakah dia memang menjalankan itu dengan penuh kesungguhan. Sehingga dia mengupayakan mengupayakan sebaik mungkin, ada upaya belajar, ada perbaikan atau enggak gitu. Nah, kalau kita tidak melihat progres itu secara proporsional, itu yang dilihat negatifnya ya kasihan juga. Oke. Jadi dilihat positifnya dulu gitu ya. Ya, tapi memang ya ada hal-hal yang kemudian membuat laki-laki terhambat, misalnya kebiasaan. Itu enggak hanya soal nyetrika ya, naruh handuk aja itu loh. Ini kan juga kebiasaan. Tidak semua perempuan juga tidak semuanya juga rapi gitu. Nah, standar-standar itu yang kemudian perlu disupport. Bagaimana kemudian dia pertama apresiasi. Jadi perubahan sekecil apapun itu, siapapun itu butuh diapresiasi gitu. Saya itu sudah berusaha, kritik terus orang lama-lama males gitu. Gitu. Maka ya ini menjawab mungkin banyak problem seperti itu. Apresiasi hal-hal positif, kemudian dorong dia untuk melakukan yang lebih baik. Kalau perlu bantu dia agar bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi kritikan itu bisa membangun tapi bisa juga meruntuhkan gitu. Betul. Apalagi yang kritik terus-terusan gitu ya. Dikasih omelan terus gitu juga mungkin jadi males ya gitu ya. Ada tanggapan mungkin Mas Tim? Gak apa-apa nih menanggapi urusan domestik ya. Tadi kan sudah disampaikan urusan publik nih gitu. Kalau domestik seperti ini mungkin ya, kalau tadi dari narasi yang disampaikan tadi ya, ada keluarga suami istri yang sudah memberikan kesepakatan bersama untuk ya membangun keluarga dengan cara berbagi peran di dalam urusan domestik, kemudian ada kekurangan, ya kuncinya komunikasi. Balikin lagi ke bagaimana mereka berkomunikasi. Ya ego-egonya di kedua belah pihak harus diturunkan. Ya kalau salah satunya sudah punya egonya yang tinggi gitu kan, harusnya seperti ini pokok nah kan jurusnya udah pokok tadi kan, terkait dengan standar perempuan, terkait dengan menyetrika, terkait dengan yang lain-lain, itu udah jurusnya kan pokok dengan kata kunci yang semacam itu. Ya balik lagi ke kita, setiap keluarga punya standar masing-masing. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah dalam keluarga yang tadi disampaikan, menurut saya sudah cukup baik. Kenapa? Karena ada kedua belah pihak sudah mulai masuk dalam kesepakatan bersama bahwa beban ganda yang muncul di dalam keluarga yang dibebankan kepada pihak perempuan itu di-sharing, diberikan beban itu kepada pihak laki-lakinya. Itu satu poin yang menurut saya cukup baik. Terkait dengan hasil, terkait dengan prosesnya, menurut saya mulai kembali lagi dengan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Caranya seperti apa yang tahu keluarga mereka. Karena tiap keluarga sangat unik model komunikasinya. Ya menurut saya ya yang paling penting adalah kerendahan hati. Bagaimana kedua belah pihak bisa menurunkan ego, kemudian lebih rendah hati ketika menghadapi situasi yang ada di dalam keluarga tadi. Terkait setrika acak-acakan atau terkait dengan mungkin kan suami membantu untuk masak sarapan buat keluarga ternyata rasanya kurang baik. Bisa jadi laki-laki juga merasa ya tadi yang tidak menaikkan egonya tapi mencoba menurunkan ketika istrinya kok kayak gini ya, sama warung warteg lebih enak warteg gitu kan. Tapi ketika ditanya enak nggak Pak? Enak gitu kan, dimakan sambil diempet gitu kan. Itu model cara bagaimana kita membangun keluarga
ya sebisa mungkin untuk bisa berjalan ke arah yang sama, berproses. Jadi mungkin ini masakan yang asin, besok mudah-mudahan lebih enak. Kalau nggak lebih enak lagi ya kita beli bareng-bareng di warung gitu. Model macam-macam lah seperti itu. Termasuk juga tadi standar terkait dengan bagaimana mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, ini ada sanggahan nih dari Bu Mandenda tadi ya. Itu nggak ada pokoknya ya Mas Tim gitu kan. Justru yang digaris bawah itu ketika udah dikomunikasikan atau dievaluasi tapi nggak ada perubahan itu loh malah menimbulkan kerusakan gitu. Biasa mama ya. Ini tadi aku bilang tadi kan standarnya ibunya kan. Yang tadi aku bilang misal ada cara tadi disampaikan kalau ngelipat baju setrika modelnya dilipat 2. Nah kemudian cowok itu punya standar, mungkin sekarang kan informasi beredar macam-macam tuh di TikTok dan lain-lain, lipat 3 tidak sesuai dengan standarnya wanita, diprotes. Padahal kan sudah dikomunikasikan besok itu kalau mau nyetrika ngelipatnya lipat 2. Ya kan, pakaian dilipat 2, ada yang dilipat 3. Ya tadi balik lagi disampaikan komunikasi. Jadi yang paling penting di dalam keluarga itu adalah kerendahan hati untuk bisa menerima pasangan apa adanya, berproses. Nggak mungkin bisa langsung berbagi peran, nggak mungkin bisa, gitu kan. Ada orang yang bisa menjaga hubungan sampai 50 tahun pernikahan, ya kuncinya tadi ya bagaimana menurunkan ego masing-masing. Ada yang kalau yang sudah mulai muncul egonya, entah perempuan entah laki-laki, karena memang ya berbagai macam faktor tadi disinggung terkait dengan ekonomi, terkait sosial, strata sosial pekerjaan dan lain-lain, jadi egonya makin tinggi. Ya harapan saya di DPR, karena memang tingkat perceraian di daerah istimewa Yogyakarta khususnya di kota Jogja juga cukup tinggi, Mbak. Jadi ya faktornya macam-macam. Bisa jadi karena ya apa tadi kesenjangan ekonomi ya. Itu bukan dari teknis tadi hanya bisa menyetrika, tapi ternyata prianya yang dianggap sebagai stigma bahwa pria itu tulang punggung keluarga harusnya memiliki pendapatan yang lebih baik, ternyata tidak. Nah kalau kita bicara mengenai keluarga yang baik ya kita sudah tidak mempertanyakan lagi, seharusnya kan seperti itu, kita berjalan. Mungkin tahun ini pria yang lebih sedikit, perempuan yang lebih banyak, bisa jadi rezeki di tahun-tahun selanjutnya bisa berubah. Nah yang paling kuncinya tadi pertamanya tadi Mbak, jadi komunikasi dalam keluarga. Jadi menurut saya ya standar-standar yang ada harus dikomunikasikan, nggak bisa langsung. Sebaliknya juga itu kan beban ganda, bisa jadi ada kebalikan bahwa perempuan juga bekerja menjadi salah satu tulang punggung dari keluarga, ternyata hasilnya tidak yang seperti diharapkan, padahal beban ganda yang ada di rumah, tugas-tugas domestiknya juga tidak terlalu rapi tanda kutip ya, kemudian kita coba pertentangkan lagi ya efeknya juga nggak akan bagus gitu. Jadi ketika bicara bagaimana kita menjalani kehidupan berkeluarga yang baik ya memang harus diturunkan egonya masing-masing, seperti itu. Komunikasi, turunkan ego gitu ya. Berproses bareng-bareng gitu ya. 3 poin itu. Satu, kasih kesempatan laki-laki juga kadang-kadang perempuan itu juga nggak sabaran karena standarnya nggak memenuhi lalu diambil alih, sehingga menghilangkan kesempatan laki-laki untuk belajar di situ gitu. Makanya itu terus diapresiasi, di encourage agar dia menjadi lebih baik gitu. Jadi sudah baik Pak, sudah bagus, tapi akan lebih bagus kalau gitu. Siap. Harus sabar gitu ya. Komunikasi itu tadi. Penting. Dan katanya katanya pendek ya, komunikasi gitu. Tapi itu memang sulit sebenarnya, cuman harus memperbaiki cara berkomunikasi. Teorinya gampang ya, memperbaiki cara kita berkomunikasi, tapi prakteknya sebenarnya sulit. Jadi memang kita harus terus berproses belajar bagaimana memahami laki-laki, bagaimana laki-laki memahami perempuan. Tadi misalkan saya kan nggak tahu ceritanya panjang lebarnya tuh Bu ya. Misalkan jangan-jangan baru dikasih tahu sekali, di reminder sekali. Laki-laki belum tentu bisa mengikuti gitu kan. Faktornya macam-macam. Jangan-jangan kemampuan untuk menerima masukan kan levelnya macam-macam. Ada yang cuma 1 kali di reminder, siap komandan, besok beres. Ada yang memang kemampuan cara menerimanya juga berbeda-beda, jadi apa yang diberikan outputnya juga berbeda. Jadi memang tadi berproses, komunikasi, terus gitu. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan nih terkait dengan perbedaan pendapatan atau masalah ekonomi ya, termasuk juga di 4550. Terima kasih. Kalau perbedaan gaji nih antara laki-laki dan juga perempuan
itu bisa dijembatani dengan cara apa ya Mas Roni ya gitu. Apalagi ini kasusnya yang perempuan lebih besar nih. Gitu. Monggo. Oh, oke. Dijembatani agar jumlahnya jadi Sama. seimbang. Ya ditambah ya. Ditambah kerja lagi gitu ya. Cari Ditambah. kerja sampingan lagi gitu ya. Ya, saya kira itu fenomena banyak ya terjadi di mana perempuan di era sekarang itu punya peluang lebih tinggi, bukan lebih tinggi, beberapa, enggak semuanya ya, beberapa kemudian punya peluangnya lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Nah, memang ya rezeki itu bisa dari mana saja ya, termasuk dari perempuan atau dari pasangan. Dan kadang-kadang kita kan tidak selalu berada dalam situasi terus dapat hoki gitu ya, yang cowok gitu. Maka dalam situasi seperti itu ya bagaimana kita menerima apa yang diperoleh. Kalau di dalam bahasa agama itu bahasa yang pertama itu kan syukur. Jadi mensyukuri itu lalu mengusahakan lagi agar mendapatkan yang lebih baik gitu. Nah, kadang-kadang memang laki-laki itu karena konstruksi maskulinitasnya itu bisa pilih-pilih juga, ada gengsi dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu, dia punya gengsi, nggak mau ambil gitu. Terus ada tren juga di perusahaan-perusahaan tertentu itu lebih suka mempekerjakan perempuan karena gak rewel. Laki-laki itu punya kecenderungan pengennya simple, kerja tidak terlalu berat, pendapatannya tinggi, terus banyak maunya. Nah, di perusahaan-perusahaan tertentu, bidang-bidang tertentu itu enggak suka mempekerjakan laki-laki karena susah diatur gitu. Sehingga dia lebih banyak mempekerjakan perempuan. Pertama, perempuan lebih telaten, rapi, kemudian tidak banyak tuntutan, dan dalam tanda kutip mudah dikendalikan. Nah, meskipun itu tidak selalu positif juga gitu. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan tertentu lebih memilih memberi kesempatan kepada perempuan untuk berkembang. Nah, saya kira itu juga koreksi buat laki-laki. Kenapa dia lebih susah gitu? Saya pernah misalnya ada satu proyek di satu kota ya, nggak tak sebutkan kotanya nanti jadi stigma. Angka penganggurannya tinggi. Apakah di situ termasuk laki-laki? Angka pengangguran laki-laki itu, angka pengangguran terbuka laki-laki kan lebih tinggi daripada perempuan. Yeah. Nah, di satu kota itu, apakah di situ tidak ada kerjaan? Ada, tapi gengsi. Ada aspek gengsi. Dia kenapa nggak ambil pekerjaan tersebut gitu? Nah, karena gajinya kecil gitu. Apakah dengan tidak mengambil itu gajinya dia bisa lebih besar? Enggak juga gitu. Nah, ada hal-hal seperti itu. Maka kalau kemudian ada gap itu, cari tahu apa yang membuat suami atau pasangan atau laki-laki itu penghasilannya menjadi lebih rendah. Apa karena skillnya, apa karena kemauannya, atau yang lainnya gitu. Kalau skillnya ya berarti kita perlu support. Kalau kemauannya ya maka cari tahu apa yang membuat dia memiliki kemauan, daya juang yang kurang kuat gitu. Dan itu juga banyak terjadi gitu. Nggak semua laki-laki tahan banting ya. Maka dengan memahami itu kita bisa tadi mengkomunikasikan, memberi dukungan. Dia ada kalanya laki-laki kalau stres itu justru malas. Stres, malas, kemudian melakukan pelarian ke hal-hal yang negatif gitu. Karena yang didapat, misalnya ketika dia mendapatkan sesuatu yang sedikit tidak dihargai, itu bisa membuat dia frustasi. Padahal dia sudah mengusahakan semaksimal dia gitu. Nah, kadang-kadang hambatannya itu tadi pada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang mengusik egonya. Karena konstruksi menjadi laki-laki tadi. Pekerjaan-pekerjaan yang dianggap remeh, yang mengurangi gengsi laki-laki, yang membuat dia dianggap tidak memiliki power, itu memang di beberapa laki-laki berat untuk mengambil pekerjaan. Padahal kesempatannya, peluangnya ada di situ gitu. Nah, kalau seperti itu maka konstruksinya menjadi laki-laki
Itu yang harus dibongkar atau dikonstruksi ulang bahwasanya apapun pekerjaan itu asal manfaat, mendatangkan hasil dan tidak merugikan orang lain, ya it's okay gitu. Mungkin suatu ketika kita akan bisa mendapatkan yang lebih baik atau lebih berpenghasilan gitu. Oke, jadi harus ada pembenahan konstruksi ya. Konstruksi dan juga alur pikir mungkin ya Mas Roni ya. Iya, Supaya karena nggak tahu case-nya tadi ya. Nggak tahu case-nya juga gitu case-nya. ya. Ini ada nggak sih cara supaya atau mungkin saran lah ya, bukan cara ya, saran mungkin ya supaya konstruksi kita terbenahi, alur pikir kita juga supaya nggak berujung ke toksik tadi nih Mas. Ya pertama memahami apa yang sebetulnya kita butuhkan gitu. Saya punya beberapa komunitas atau klien atau bukan klien sih, ya orang-orang yang kami dampingi yang dia misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ini atau bukan hanya pekerjaan ya, dia dianggap sebagai bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat dari lingkungannya gitu. Karena dia melakukan berada di situ karena frustasi. Dia menjadi laki-laki penghasilannya rendah, kemudian di lingkungan sosialnya dia tidak cukup dihargai karena status sosialnya itu, kemudian dia unskill ya, lalu kemudian dia frustasi dan dianggap sebagai sampah masyarakat karena mabuk-mabukan, kemudian jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu. Nah, lalu kita dampingi, kita ada diskusinya sebetulnya sesinya 12 kali, tapi dia baru ikut 4 kali, itu sudah terjadi perubahan. Yang pertama yang kita rubah adalah ya kita ngajak dia berpikir apa makna menjadi laki-laki gitu. Nah, makna yang paling utama sebetulnya bagaimana membuat seseorang itu merasa berharga, menerima apa yang dia miliki dan menerima termasuk kekurangan yang dia miliki. Orang itu cenderung bisa menerima sesuatu yang sifatnya kelebihan, tapi kekurangan enggak mau gitu. Begitu dia mulai menerima kekurangannya dia, lalu apa yang bisa kita lakukan, hal positif yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan kita. Nah, dia cari itu, lalu dia melakukan sesuatu yang bermakna positif. Salah satu yang diperbaiki adalah ya kalau kamu nggak punya penghasilan yang lebih, kamu kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat di dalam rumah. Itu apa? Dia bersihkan rumah, masak, belajar masak, lalu suatu ketika istrinya pulang kaget, loh rumahnya kok rapi, buka meja tudung meja itu dibuka sudah ada makanan. Nah, dari situ kemudian dia mendapat apresiasi dari istrinya. Jadi perubahan perubahan positif yang dia lakukan, meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi sosial menjadi laki-laki yang dituntut harus punya power, punya penghasilan dan seterusnya. Tapi itu membawa perubahan di mana kemudian dia dihargai istrinya, dan karena itu dia lebih percaya diri, lalu mencari hal apa saja, apalagi yang positif. Dan kemudian dia berubah menjadi inspirator bagi komunitas yang dulunya komunitas yang agak toksik gitu, justru jadi penggerak. Dia menjadi penggerak di komunitas itu dan sekarang jadi tokoh gitu. Ya ini kasus kami di NTT, kami mendampingi kelompok itu di NTT. Nah itu bagaimana perubahan cara pandang tentang konsep menjadi laki-laki, peran menjadi laki-laki itu bisa mengubah kebermaknaan hidup, kepercayaan diri dan kebahagiaan. Nah, rata-rata orang tidak bahagia karena tidak sesuai ekspektasi. Padahal banyak di dalam hidup kita itu nggak sesuai ekspektasi gitu. Banyak banget. Banyak banget. Curhat colongan ya Pak ya. Gitu. Oke, jadi berbicara tentang peran laki-laki gitu ya. Ini mewujudkan kesetaraan gender juga kan masuk juga ya Mas Roni ya. Nah mungkin Mas Steve nih melihat peran laki-laki mewujudkan kesetaraan gender itu bagaimana melihat peran ini? Jadi penting Mbak. Jadi ketika saya mengalami berbagai macam kegiatan ya. Jadi terkait dengan dokumen terkait dengan kesetaraan gender
saya menjalani di tahun ini lebih dari 20 titik lah terkait dengan bagaimana kita mendorong kesetaraan gender melalui program sosialisasi bersama DP3P2. Jadi dalam setiap pertemuan saya selalu menyampaikan bahwa terkait dengan pemahaman kesetaraan gender itu tidak boleh diberikan hanya kepada salah satu sisi saja. Jadi bagaimana peran laki-laki itu penting, maka ya kita mulai juga melalui berbagai macam program itu juga menghadirkan kedua belah pihak. Jangan saja karena judulnya adalah kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, yang hadir hanya perempuan. Karena apa? Yang akan memahami hanya di sektor kaum perempuan saja, sedangkan prianya tetap ya kondisinya seperti apa adanya itu. Jadi saya menyoroti bagaimana laki-laki juga sangat penting pemahaman terkait dengan kesetaraan gender, konstruksi gendernya seperti apa, kemudian dukungan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman laki-laki. Dan melalui apa? Jadi tadi saya coba menyimak gitu kan, bagaimana kita mendorong bahwa toxic masculinity tidak terus berkembang, kemudian kita mendorong juga ada kesetaraan gender juga semakin membaik gitu kan. Yang melalui, kalau saya sebagai ranahnya anggota dewan, ya pertama adalah regulasinya. Kita perkuat regulasi. Sekarang kita ini 2024 ya, kita sudah punya 2023, dalam 1 tahun ini kita punya regulasi. Dari regulasi ini bisa menjadi payung hukum dalam hal apa? Program kegiatan termasuk juga pengalokasian anggaran. Nah, laki-laki ini perannya apa? Kalau kita lihat dari sisi anggota dewan, ya laki-laki yang ada di dalam perumus, pengambil kebijakan juga harus mendorong regulasinya, program kegiatan, anggarannya. Jadi laki-laki penting memastikan juga bahwa program kegiatan yang dijalankan oleh pihak terkait DP3P2 juga tidak hanya menyasar ke satu kaum saja, kepada gender tertentu saja, tapi juga harus kedua belah pihak. Supaya apa? Pemahamannya sama, Mbak. Kalau kita bicara mengenai Indonesia dengan kebudayaan yang begitu beragam, di mana ada kecenderungan bahwa pria itu harus memiliki karakteristik yang lebih superior, maka itu juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika kita bicara mengenai kesetaraan gender, ya harus melibatkan pria supaya pemahaman terkait dengan sifat, karakter, tindakan yang merasa superior itu harus bisa diturunkan juga. Jadi kita nggak bisa mendorong hanya di satu sisi, Mbak, terkait dengan hal semacam ini. Jadi mungkin ada teman-teman di luaran, teman-teman Star Lover juga bertanya-tanya, ini Mas Steve kok lebih sering tampil ya kalau misalkan mengikuti follow IG saya, kok sering banget bicara mengenai perempuan padahal dia cowok, tatoan lagi gitu kan, nggak ada perawakannya ini bahwa itu. Tapi kita bicara bahwa eranya sekarang tuh memang kita membutuhkan kerjasama kedua belah pihak perempuan maupun laki-laki harus bisa berkolaborasi. Bicara di skup yang lebih kecil dalam keluarga juga kita membutuhkan peran pria dan wanita secara bersama-sama. Tadi disinggung-singgung juga terkait pendapatan gitu ya. Menjebataninya gimana? Itu kan kurang jelas juga sebenarnya, Mbak. Jadi bicaranya adalah apakah menjebatani bagaimana suami itu bisa sama level gajinya? Ya tentunya dengan berbagai macam cara, cari pendapatan di sektor yang lainnya dari pendapatan utama dia, skill setnya harus dipertambah dan seterusnya. Kalau bicara mengenai kesenjangan komunikasinya, untuk menjebatani bagaimana kesenjangan komunikasi antara kok perempuan yang tadinya inferior lebih rendah dibandingkan pria, kok sekarang dia gajinya lebih tinggi, berarti permasalahannya adalah komunikasi. Bagaimana memberikan pemahaman. Ya kedua belah pihak ketika menjalin hubungan dalam rumah tangga kan harusnya sudah punya konsep, bukan lagi membedakan antara itu uang kamu, ini uangku dan seterusnya seperti itu, tapi bagaimana kita mengelola keuangan secara bersama. Gitu. Jadi itu jawabannya macam-macam, bagaimana kita menjebatani. Nah, peran laki-laki juga penting di sini. Bagaimana bisa meyakinkan bahwa keluarga itu akan baik-baik saja, bagaimana kita mendorong bahwa laki-laki yang memang bertanggung jawab dalam keluarga, tapi dalam satu sisi mungkin dalam kondisi tertentu, dalam waktu tertentu kan ternyata kondisinya tidak begitu baik, tadi jenjangnya agak ada gapnya semacam itu.
memang saya sangat senang gitu bisa misalkan mendengar bahwa ternyata di dunia luar sana gitu, di dunia nyata di luar sana, bahwa perempuan sudah diberikan kesempatan mendapatkan tadi gaji pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pria. Itu berarti kita apresiasi terhadap ekosistem lingkungan kita ini sudah memberikan kesempatan kepada pihak perempuan untuk bisa naik kelas ya, yang tadinya hanya urusan 3 ya biasanya, kasur, dapur, dan sumur, ternyata ada urusan lain yang mungkin lebih tinggi, gaji lebih tinggi, pasti jabatan lebih tinggi, posisi lebih baik lagi, dan ternyata di dalam kehidupan kita perempuan sekarang diberikan tempat yang lebih baik. Apakah sekarang pada kondisi yang sempurna? Belum. Mari kita berproses. Pihak pria penting, Mbak, karena di dunia semacam kita, kebudayaan semacam kita, bicara kesetaraan gender itu sangat agak sedikit berat. Kenapa? Kalau mungkin di kebudayaan lain perempuan bekerja, perempuan keluar hangout dengan temennya itu sangat biasa gitu ya, keluyuran tanda kutip gitu, sudah biasa. Tapi kalau di kebudayaan kita keluar, istri nggak ada di rumah, pasti dipertanyakan toh. Bahkan ada stigma, perempuan pulang malam pikirannya sudah kemana-mana. Tapi kalau laki-laki pulang malam, kerja keras. Pulang pagi. Pulang pagi. Wah, itu pekerja keras dan lain-lain, stigma, Mbak. Jadi kita harus perlu memberikan pemahaman. Karena kalau pemahamannya itu nggak tepat, baik itu perempuan dan laki-laki, maka bias di lingkungan kita akan muncul. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak tadi, kok gajinya lebih besar, gajinya lebih kecil. Kemudian ada tadi disinggung-singgung karena gajinya kecil, bahkan sampai nggak punya pengalaman, nggak punya pendidikan, nggak punya apa segala macam, kemudian sampai bunuh diri dan lain-lain ya. Ya memang itu yang terjadi di dalam dunia kita. Bagaimana peran kita untuk memberikan pemahaman yang sama bahwa memang kita punya tanggung jawab yang sama sebenarnya di dalam isu terkait dengan kesetaraan gender ya. Tanggung jawab bersama untuk kita berjalan bersama, berkolaborasi bersama untuk mencapai tujuan bersama di kedua pasangan ini, atau kalau kita bicara keluarga ya dalam keluarga. Oke. Stigma ini masih jadi PR besar ya, Mas Roni ya. Masih Jadi PR besar. Kemudian memang benar tadi ada keterlibatan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mewujudkan kesetaraan gender, termasuk juga dalam keluarga ya, Mas Roni, lingkungan dalam keluarga. Mungkin ini bisa melengkapi dan jadi gong nih di obrolan kita di siang hari. Saya boleh nambahin dikit. boleh dikit ya dari Mas Roni dulu, supaya kita bisa satu nih, paham nih, dan juga terwujud kesetaraan gender itu sendiri, supaya nggak ada toxic masculinity tadi, Mas Roni, monggo. Ya sebetulnya kuncinya keseimbangan ya. Jadi keseimbangan tentang peran dan tanggung jawab, yang misalnya kalau dalam lingkup rumah tangga ya rumah tangga gitu. Sejauh ada keseimbangan itu, sebetulnya masing-masing akan lebih mudah menerima gitu. Gaji kecil akan jadi tidak masalah ketika diimbangi dengan tanggung jawab yang lain. Perempuan saya kira punya punya apresiasi ketika dia suami saya memang gajinya kecil tapi nggak masalah, tapi dia juga memberesin apa ini itu dia ada apresiasi. Jadi keseimbangan itu tidak selalu sama gitu, dan keseimbangan dalam keluarga satu dan keluarga yang lain juga beda-beda. Dan jadi keseimbangan peran dan tanggung jawab, bukan hanya bukan melulu keseimbangan penghasilan loh ya, tapi peran dan tanggung jawab, dan peran tanggung jawab itu bisa berubah-ubah. Ya saya kira kuncinya di situ, bagaimana membangun keseimbangan dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan memaksimalkan potensi masing-masing untuk menjalankan peran dan tanggung jawab bersamanya itu. Gitu. Oke, siap. Terkait dengan stigma ya, kalau menurut saya yang paling penting adalah pendidikan sejak dini terkait dengan pemahaman kesetaraan gender. Kadang kita di tengah-tengah masyarakat masih muncul ya, ketika ada bagaimana kita mendidik anak gitu. Bahkan sampai sekarang ya muncul stigma, kalau anak laki-laki pegang boneka, stigmanya udah langsung itu nanti besok besar nanti ada menjadi kaum lambai, tulang lunak dan macam-macam. Stigmanya seperti itu. Sedangkan yang perempuan main tembak-tembakan dan lain-lain, nanti jadi anak tomboy ini besok. Bahkan orang tuanya marahin anaknya kalau mereka
main. Padahal berbagai macam jurnal, berbagai macam penelitian terkait dengan bagaimana kita mendidik anak untuk membuat mereka tumbuh kembangnya optimal, ya kita harus bisa mengcombine sisi maskulinnya, sisi feminisnya, bagaimana mereka untuk terus berjalan secara berimbang. Jadi untuk menghilangkan stigma yang masih terus berlarut-larut di kehidupan kita, ya pertama adalah pendidikan sejak dini. Bahwa kita harus bisa mengajari kepada generasi kita yang lebih muda, kepada anak-anak kita, bagaimana kita memberikan keteladanan, ya, kemudian mengajari mereka untuk bisa hidup berimbang, supaya tidak menghasilkan generasi-generasi yang tetap sama, bahwa saya laki-laki superior dibandingkan perempuan karena dididik untuk lemah lembut dan lain-lain, sejak kecil sudah diajarkan semacam itu, tumbuh kembangnya sampai dewasa muncul generasi yang saya ini perempuan nih, saya ini harus selalu playing victim gitu kan, saya itu merasa dizalimi sama laki-laki selalu begini begitu begini, yang membuat kami seperti ini. Ya kita harus mulai dari sekarang, bahwa untuk menghilangkan stigma seperti itu, ya kita harus memutus generasi yang cara pola pengasuhannya adalah seperti itu, gitu Mbak. Oke, jadi kita bangun generasi yang bisa menghapus atau menghentikan stigma yang sekarang ini masih jadi konstruksi sosial gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Steve, Mas Roni juga sudah berbagi banyak sekali tentang toxic masculinity. Berhenti sampai di sini aja di tempat kita ya. Kita wujudkan keluarga yang memiliki gitu ya, memiliki kesadaran kesetaraan gender. Oh ya, gitu. Tadi yang pengen tahu aliansi laki-laki baru apa, silahkan cari ya di sosial medianya, di IG atau di Facebooknya Aliansi Laki-Laki Baru. Nanti Anda akan mengenal apa itu Aliansi Laki-Laki Baru. Berkenalan dengan Mas Roni dan kawan-kawan begitu ya. Siap, saya Widya Pradipta juga pamit. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.